Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tutorial hari ini terkait tentang signifikansi dan urgensi pendidikan Pancasila yang merupakan materi kuliah dasar umum Pancasila. Ada apa saja dalam materi kita pada hari ini terkait tentang signifikansi dan urgensi nilai-nilai Pancasila, terutama di perguruan tinggi. Sebelum kita bahas tentang urgensi dan signifikansi tadi, tentunya apa sih tujuan adanya mata kuliah tentang Pancasila? Jadi harapannya bahwa mahasiswa dapat mendapatkan pengetahuan, pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebanggaan, kebangsaan dan cinta tanah air melalui wawasan cinta Pancasila, sehingga menjadi warga negara yang dimiliki warga yang memiliki daya saing serta berdisiplin tinggi dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Kemudian target dari mata kuliah dasar untuk Pancasila ini tentunya memiliki target pencapaian dari materi kita, di mana pada target pencapaian materi ini bertujuan atau memiliki target berharap bahwa mahasiswa tentunya dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian juga mahasiswa dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan target pencapaian yang lain tentunya mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian juga target pencapaian yang lain, mahasiswa dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mahasiswa juga dapat bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan tentunya juga target pencapaian yang lain adalah dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari. Dalam konsep mata kuliah dasar umum Pancasila ini juga tentunya kita bisa berlatar belakang dari bisa dikatakan perjalanan sejarah. Kalau kita simpulkan di sini, sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut, mengalami kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Yang pertama, kalau kita bisa lihat di sini, tentunya kondisi, ya, bagaimana kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut dianggap sebagai bangsa Indonesia dengan kerjasama nilai-nilai yang perjalanan bangsa yang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kemudian juga yang lain melatar belakangi juga semangat perjuangan, di mana semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak kenal menyerah merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik, ya, yang harus dimiliki oleh setiap warga negara NKRI. Kemudian juga hal-hal yang lain kalau kita bisa lihat dari nilai perjuangan, yaitu nilai-nilai perjuangan bangsa yang masih relevan dalam pemecahan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta sudah terbukti keandalannya. Kemudian juga yang lain kalau kita bisa lihat perkembangan iptek yang sangat sungguh cepat, ya,
globalisasi yang diwarnai perkembangan iptek, informasi, komunikasi dan transportasi ini membuat dunia menjadi transparan ya, atau yang dikatakan sebagai borderless country. Kemudian juga perjuangan non fisik ini juga menjadi salah satu latar belakang dari mata kuliah Pancasila, yaitu untuk menghadapi globalisasi dalam mengisi kemerdekaan tentunya diperlukan perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing. Perjuangan ini harus dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sehingga kita memiliki wawasan cinta tanah air, utama yang paling diprioritaskan adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam mata kuliah dasar umum Pancasila ini juga tentunya memiliki bahan kajian apa saja, kajian dari sisi sejarah ya, di mana bahwa sejarah, kemudian dasar negara, ideologi, filsafat dan etika serta pengembangan ilmu pengetahuan, di mana dalam sejarah mengatakan bahwa Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Kemudian bahan kajian lain dalam mata kuliah ini tentunya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian bahan kajian dari sisi ideologi, Pancasila dijadikan sebagai ideologi NKRI. Kemudian juga secara filsafat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang lain sebagai bentuk bahan kajian mata kuliah ini adalah Pancasila sebagai sistem etika, dan juga sebagai pengembangan ilmu, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, teman-teman sekalian, makna dari nilai-nilai Pancasila itu apa saja sih? Kalau kita ketahui bahwa adanya 5 pasal dalam Pancasila atau 5 sila dalam Pancasila, tentunya di sini ada beberapa pemaknaan, yaitu nilai kesatuan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ya, kalau kita kupas dari sisi nilai ketuhanan, tentunya di sini adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan ya sebagai pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antara umat beragama. Kemudian juga kalau dari sisi makna, dari sisi nilai kemanusiaan, kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Kemudian juga manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak-haknya dan kewajiban asalnya. Kemudian juga untuk makna nilai Pancasila dari sisi nilai persatuan, tentunya di sini adanya usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Kemudian juga mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, ya, menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kemudian juga kalau dari sisi nilai kerakyatan, tentunya suatu rakyat atau suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan, demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Kemudian dari sisi nilai keadilan, sebagai bangsa sekaligus tujuan, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah, negara Indonesia yang berkeadilan. Ya, kalau apa sih sinerginya pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara? Tentunya di sini kalau dari sisi objektif dan subjektif bisa kita simpulkan bahwa dari sisi keobjektifan kita, pengalaman secara objektif dengan melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berlandaskan pada Pancasila. Kalau dari sisi subjektivitas kita,
tentunya pengalaman secara subjektif ini dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi yang lain, Pancasila juga sebagai cita hukum. Maksudnya apa? Dalam konsep Pancasila selain berkedudukan sebagai fundamental ya, norma, juga sebagai cinta hukum atau dikatakan sebagai rectiti ya, yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis ya, yang merupakan gagasan pikiran, rasa, cipta, mengetahui atau mengenal hukum yang seharusnya diinginkan masyarakat, yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Dalam mata kuliah dasar umum Pancasila ini, dengan mata kuliah dasar umum 4114 ya, referensi modul untuk atau yang bisa kalian baca, ini ada beberapa sumber buku yang bisa kalian baca ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak materi kita pada kali ini sebagai session pembuka bagaimana nilai-nilai urgensi Pancasila terutama dalam perguruan tinggi ya. Pesan singkat dari saya, ini sebuah pesan yang sangat menarik, di mana manusia hanya bisa melihat pelangi kebahagiaan di atas kepala orang lain tanpa sadar bahwa sebenarnya pelangi kebahagiaan itu ada di atas kepalanya sendiri. Terima kasih dari saya sudah menyimak materi kita pada hari ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.